Oke, sip. Oke, sekarang saya record, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ke-5 akan kita coba bahas mengenai praktikumnya di percabangan lanjut. Nah, minggu ke-5 ini nggak ada materi spesifik. Kalau Anda cek learning, ada nggak materi? Nggak ada ya? Ingat saya nggak ada. Sebentar saya cek. Di materi teori ada penjelasan tambahan dari Bu Nur Zahrati. Nah, untuk praktikum ini kita langsung masuk ke langsung masuk ke tugas praktikumnya di sisi percabangan. Itu sudah saya bikinkan folder untuk upload hasil praktikum. Nah, sebelum Anda mengerjakan akan kita bahas dulu di sini. Jadi untuk praktikum 5 percabangan lanjut ini tugasnya ada beberapa bagian, yaitu bagian 1 ya. Ada apa kali Kania? Ada apa? Oke, jadi untuk pertemuan ini ada bagian 1, kemudian ada mengenai channel TV, kemudian ada bagian 2 mengenai program untuk mengukur body mass index atau BMI. Lalu program ketiga adalah perhitungan gaji. Selanjutnya yang ekstranya ini kalau kalian kerjakan nanti akan ada bonus nilai mengenai konversi mata uang. Enggak semua, cuman utamanya adalah di USD ke IDR, rupiah ke dolar ya, dolar Amerika. Kemudian terakhir adalah kesimpulan dari apa yang sudah Anda kerjakan. Anda menarik kesimpulan dari aktivitas praktikum ke-5 ini. Jadi secara umum sebenarnya ada 3 pekerjaan wajib, yang sunnah muakkad itu ada 1. Oke, kita bahas. Untuk tugas pertama mengenai bagian 1, channel TV. Di channel TV ini kita punya list channel TV yang akan kita pakai untuk tugas praktikum pertama, yaitu ada 11 channel. Mulai dari TVRI, Batam TV, memang ada Batam TV. Oke, nggak tahu ada atau tidak ya. Ini ada Batam TV, kemudian ada Indosiar, Trans TV, dan seterusnya sampai Antv. Ada 11 channel. Nah, angka itu yang Anda pakai nanti untuk menentukan channel. Dari program ini, buatlah program yang menerima masukan nomor channel dan menampilkan nama channel TV yang sesuai. Nah, apa saja masukan program tersebut, apa keluarannya, proses apa yang diperlukan, ini yang Anda coba petakan di dalam kolom ini. Selanjutnya Anda tulis algoritma pakai notasi bebas, pakai flowchart boleh, pakai pseudocode boleh. Setelah itu bikin kode programnya pakai pakai devc atau pakai rep.il yang biasanya saya pakai itu, reptil. Kemudian nanti jelaskan dari kode program yang Anda buat itu, penjelasan secara teknisnya seperti apa. Nah, menurut Anda yang hadir nih, ini pakai apa? Pakai if else, else if, atau pakai switch case kalau untuk kasus ini? Dari 11 input, 11 case. Pakai apa menurut Anda? Ada yang tahu, Kania? Halo? Ada orangnya? Ada yang tahu pakai apa atau siapa yang bisa jawab misalnya? Febri? Nggak tahu, Pak. Saya, Pak. Nggak tahu. Pakai if else bisa nggak menurut kalian? Tidak, Pak. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Ini Anda mau pakai if, else if bisa. Cuman else if-nya itu banyak banget nanti jumlahnya. Ya. Nah, tapi kalau Anda mau yang lebih ringkas, lebih lebih cocok dengan benda ini sebenarnya Anda pakai ini, percabangannya pakai switch case.
Jadi inputnya adalah ini. Oh, ada apa nih? Inputnya adalah ini. Nomor channel TV-nya. Nomor channel TV-nya. Dari nomor channel TV itu yang dijadikan input, kemudian case-nya. Kalau case 1 TVRI, case 2 Batam, 3 Indosiar, dan seterusnya. Jadi pakai switch case. Kalau menurut saya yang paling ideal pakai switch case. Cuman kalau kalian mau pakai if else, dipersilahkan. If, else if itu boleh juga. Jadi else if-nya ada banyak nanti. Ya. Jadi inputnya adalah ada input, variabelnya adalah nomor. If nomor sama dengan 1 TVRI. If input, else if nomor 2 Batam TV dan seterusnya. Ada 10 else if sama 1 else misalnya. Itu bisa Anda pakai. Oke, kira-kira begitu. Nah, kalau untuk yang bagian kedua, program body mass index ini Anda dipakai inputnya apa kira-kira. Nah, jadi ada BMI. BMI ini adalah prosesnya nanti yang Anda proses. Kalau berat badannya sekian, tinggi badannya sekian, maka BMI-nya berapa. Berarti ini kan berat badan ini input, tinggi badan input, karena masing-masing orang pasti berbeda. Nah, dari input ini, pakai rumus ini, tinggi badannya itu dikuadratkan, misalnya, berat badan dibagi tinggi badan yang dikuadratkan akan menghasilkan nilai-nilai ini. Nah, berarti kan ada proses ini. Dari proses ini menghasilkan BMI. BMI-nya ini berarti menjadi input untuk if else. Kalau BMI-nya kurang dari sekian, outputnya ini. Kalau kurang dari sekian, hasilnya ini. Kalau di antara sekian, hasilnya ini. Kalau di antara sekian ini, gitu. Jadi kondisi percabangannya itu ada di sini. Ini input dari keyboardnya mungkin pakai ini, 2 ini. Tapi setelah input ini perlu Anda proses dulu. Hasil prosesnya ini yang akan menjadi kondisi, menjadi menjadi variabel untuk kondisi di sini. Oke. Kira-kira begitu. Jadi inputnya ini yang merah-merah ini misalnya BMI-nya sekian, berat badan Anda normal ini hasil dari percabangan yang ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya bagian ketiga. Jangan lupa ini Anda bikin pseudocode, salin kode, kemudian hasil running programnya. Bagian ketiga, perhitungan gaji, Anda diminta untuk menuliskan program untuk membaca nama dan upah per jam dari seorang karyawan. Jadi input nama, kemudian upah per jam. Nah, kemudian dari jumlah jam kerja karyawan tersebut kemudian dimasukkan jumlah jam kerja selama seminggu, lalu Anda pakai untuk menghitung gaji yang harus diterima. Kalau kerja lemburnya itu lebih dari 40 jam, maka dibayar 150% dari upah normal. Nah, tapi kalau total gaji karyawan, kalau total gaji karyawan tersebut misalnya dia itu kurang dari 40 jam, nggak ada jam lembur, maka bagaimana kondisinya? Lalu di akhir Anda menampilkan total gaji karyawan tersebut dan buat rinciannya dalam slip gaji. Jadi yang Anda akan cetak itu slip gaji itu berarti berapa jam kerjanya, total gajinya berapa, kemudian ada persentase, misal gajinya itu berapa dikalikan berapa persen ini. Oke, 150% ini berarti ada kondisi yang perlu Anda tentukan. Oke. Inputnya adalah berarti dimasukkan ini jumlah jam kerja karyawan, kemudian nama, kemudian upah per jamnya. Jadi masing-masing orang mungkin berbeda. Ini upah per jam buat apa? Nah, upah per jam ini untuk menentukan nanti total gajinya. Nah, 150% ini kan berarti jam. Dipakai, ditentukan dari ini, input jam kerja mingguannya. Oke. Hasil akhir nanti bisa serinci mungkin Anda bikin ini ya. Untuk slipnya itu Anda outputnya bukan di layar ya, tapi file, slip gaji.txt. Oke. Nah, untuk itu nanti hasil running program ini Anda boleh jelaskan. Outputnya Anda screenshot misalnya di notepad ya, Anda screenshot taruh di sini. Kira-kira begitu. Ini ada yang mau join lagi nggak? Nah, selain itu nanti ada ekstra konversi mata uang.
di konversi mata uang ini, Anda buat kode programnya untuk ini. Buatlah kode program yang dapat menampilkan menu pilihan untuk konversi mata uang. Jadi menu pertama adalah akan memberikan menu konversi dari Indonesia ke rupiah ke dolar Amerika. Pilihan kedua adalah dari dolar Amerika ke IDR. Jadi cuma dua. Jika pengguna memilih menu satu, maka program meminta masukkan jumlah IDR yang akan dihitung. Kalau kode 2, maka ya kebalikannya. Nah, berarti di dalam blok kode program Anda yang untuk konversi itu agak panjang. Biasanya kan cuma ngeprint Anda ya. If 1, maka IDR ke USD itu di blok kode programnya itu akan ada agak panjang untuk melakukan konversi. Kalau inputnya IDR, dikonversi ke USD berapa. Jadi blok di dalam if-nya, kalau kondisi if-nya terpenuhi misalnya, blok kode programnya panjang. Begitu juga sebaliknya, kalau blok kode else-nya misalnya menunya 2 yang dipilih, maka blok kode programnya panjang. Nah, ini Anda boleh pakai if else, boleh pakai switch case. Oke, silahkan. Kira-kira begitu. Selanjutnya Anda isi kebutuhan yang ada di kolom, lalu simpulkan. Untuk 4 pekerjaan yang Anda kerjakan. Baik, yang hadir ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Bagaimana? Baik, Pak. Tidak ada. Belum ada pertanyaan. Baik. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, ini ada 2 chat. Chat pertama, belum ada pertanyaan. Sepertinya tidak, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya yang sudah menyempatkan hadir. Untuk record 2 sesi hari ini, bisa Anda cek nanti di tempat upload folder. Kalau ada pertanyaan yang mungkin tidak tercover di sesi pertanyaan, di sesi-sesi sinkronus maupun di materi asinkron yang ada di learning, boleh Anda tanyakan di grup, ataupun Anda boleh japri. Oke. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Saya cukupkan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kita coba usahakan minggu depan ketemu sesuai jadwal karena saya sudah selesai untuk sebulan yang lalu kan saya infokan kalau saya ada agenda di weekdays ya. Nah, agenda di weekdays itu latsarnya sudah selesai, maka kemungkinan mulai minggu depan kita akan melakukan sesi sinkronusnya sesuai jadwal. Saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Selamat berakhir pekan. Baik.